diferensiasi pembelajaran. Saya yakin itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan diferensiasi, tapi kadang tidak sadar karena memang di kurikulum baru ini tuh sudah diferensiasi loh. Ini salah satu langkah seperti ini Bapak Ibu, pemetaan ini sudah diferensiasi Bapak Ibu. Nah, yang memang harus diketahui Bapak Ibu, tadi sudah ada yang menyebutkan tuh kontennya, produknya, bahkan prosesnya. Apakah benar? Iya Bapak Ibu, yang seperti itu. Hanya karena kita memang belum mantap, belum yakin, mari kita dalami tentang diferensiasi Bapak Ibu. Jadi diferensiasi pembelajaran ini sebenarnya diambil dari teorinya Tomlinson Bapak Ibu. Different itu berbeda, kalau kata-katanya berbeda, tapi intinya perbedaan itu kenapa harus berbeda? Bapak Ibu, kenapa berbeda? Karena kebutuhan peserta didik berbeda-beda. Pegang nih, kenapa berbeda? Karena kebutuhannya itu berbeda. Si A dengan si B butuhnya itu beda. Misalnya, ada yang minatnya matematika, ada yang minatnya bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu tidak bisa memaksakan hasil capaian pembelajaran antara si A dengan si B itu sama. Ini yang menjadi masalah ketika di kurikulum 2013 karena takaran takarannya itu adalah angka. Matematika si A dituntut 75, matematika B. Padahal saya nggak suka matematika, saya masih ingat dulu saya itu SMA jurusannya A1, tapi kalau suruh mengerjakan fisika dapat nilai 6 itu sudah top markotop. Kenapa rapotnya jadi 70? Karena gurunya saudara saya. Saya masih ingat betul. Kalau gurunya bukan saudara saya, mungkin rapot itu saya masih 6 karena zaman dulu kan rapot merah saja boleh ya Bapak Ibu. Iya. Nah, kita kembali ke tadi Bapak Ibu. Di dalam benak Bapak Ibu yang namanya diferensiasi itu apakah misalnya seperti ini nih, guru punya peserta didik 34 lalu mengajarnya berbeda-beda 34, apakah seperti itu? Tidak, capek kalau Bapak Ibu meladeni satu-satu sehingga ini diulang dan bukan. Diferensiasi bukan berarti ketika ada 32 peserta didik lalu Bapak Ibu mengajar dengan model yang cara yang berbeda, bukan. Diferensiasi juga bukan ketika Bapak Ibu mengajar murid yang pintar dikasih soal 10, iya, yang pas-pasan dikasih sedikit, bukan itu yang diukur. Lalu apanya diferensiasinya? Nanti kita akan bahas. Diferensiasi juga bukan berarti bahwa guru mengelompokkan antara anak yang pintar dan anak yang bodoh. Ini yang terjadi miskonsepsi dalam sekolah penggerak tahap 1. Di asesmen dan panduan pembelajaran tahun 2021 Bapak Ibu sering mendengar istilahnya diagnostik, betul? Yeah. Sekarang kalau masih ada yang menggunakan diagnostik berarti belum update. Kenapa? Karena di panduan pembelajaran dan asesmen 2022 sampun diprint dereng, sampun diwaos dereng. Saya sekilas beritahukan yang pokok-pokoknya hari ini. Itu pegangannya kita. Di panduan asesmen dan pembelajaran 2022 tidak lagi disebut asesmen diagnostik. Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya nggak ngesal 50.000. Jadi di panduan pembelajaran 2022 yang disebut adalah asesmen formatif awal pembelajaran. Tidak lagi ada diagnostik. Miskonsepsi di bawah dulu ketika ada diagnostik sekolah lalu memanggil psikolog ya ahli, lalu anak itu tes IQ. Yang terjadi di lapangan terjadi psikis anak ya. Aku kok ternyata golongan orang nggak bisa, aku masuk golongan anak bodoh gitu. Itu yang akhirnya membuat program ya kurikulum itu terus berkembang, asesmennya berkembang. Kenapa? Karena di lapangan terjadi miskonsepsi tadi. Anak-anak yang selalu digolongkan ke dalam ini kelas nggak bisa lah. Padahal dulu saja pemerintah mulai menghapus yang namanya sekolah unggulan, ya betul, kelas unggulan, sekolah rintisan internal RSB itu kan sudah dihapus. Kenapa justru ada diagnostik? Itu yang pertama. Alasan yang kedua, penggunaan diagnostik itu hanya digunakan oleh orang-orang di bidang kesehatan. Padahal kita di pendidikan tidak untuk memetakan kesehatan psikologis anak-anak. Jadi di asesmen pembelajaran 2022
kita mengenal dengan asesmen formatif awal pembelajaran. Saya sambil ke asesmen. Dan ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Apakah sudah memiliki dokumennya? Belum. Nanti saya wajibkan. Bu Mul, besok Bapak Ibu harus punya berkas yang namanya hasil asesmen formatif awal pembelajaran. Bunia sudah saya wajibkan, sudah saya kasih contohnya. Loh Bu, apakah setiap pembelajaran di awal kita membuat asesmen itu? Boten, kesel nanti Pak. Kok selalu? Contohnya? Contohnya saya tanya dulu. Ya. Ngajinya jam berapa? Ya. Ikhroh berapa kalau enggak ngaji? Iya. Sudah ngaji tidak? Siap. Pasti sudah ada Dalam dokumen. Sudah ada hasilnya, keren, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi judulnya nanti diberi judul hasil asesmen formatif awal pembelajaran. Nah, ini ya, nanti memang tadi saya mengatakan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah melaksanakan, tapi dokumentasinya saja yang belum. Jadi Bapak Ibu untuk meringankan tugas Bapak Ibu yang betul itu kan asesmen dilakukan di awal pembelajaran di tiap awal TP. Tapi ketika Bapak Ibu melaksanakan itu setiap hari, khawatirnya Bapak Ibu malah nanti fokus pada administrasinya, tidak di proses pembelajarannya. Maka lakukanlah formatif awal pembelajaran tiap kali di awal materi, lingkup materi. Daftar nilai Bapak Ibu, masih ingat ya, daftar nilai Bapak Ibu, Bunia sudah saya suruh ganti. Daftar nilai Bapak Ibu itu kan ada dua, daftar nilai formatif dan daftar nilai sumatif. Sampun ya? Sampun. Masih dicampur, tidak apa-apa. Yang penting ada keterangannya, ini yang formatif, ini yang sumatif. Kira-kira lebih banyak mana? Daftar nilai formatif, nilai yang formatif atau sumatif? Formatif. Kenapa? Setiap pembelajaran atau setiap tatap muka. Kalau sumatif bisa di akhir topik atau di akhir semester. Tepuk tangan. Tepuk dua. Wow, tepuk satu. Oke, nah begitu ya Bapak Ibu. Jadi presentasinya adalah 80% nilai itu formatif. Bapak Ibu itu daftar nilainya kudu akeh banget nih formatif. Sumatifnya nilainya hanya 20%. Saya tanya, boleh enggak daftar nilai formatif dijadikan landasan Bapak Ibu untuk mengisi rapor? Boleh enggak? Ayo. Boleh sebagai pertimbangan. Siapa kategori tidak boleh? Tidak boleh. Yang lain Ibu? Belum tahu. Ibu? Belum tahu. Oke, Bapak Ibu. Daftar nilai, jenis nilai di dalam kurikulum Merdeka itu ada dua. Daftar nilai asesmen, kita menyebutnya asesmen formatif dan sumatif. Nilai formatif dibagi, kalau di bahasa Indonesia nanti Bapak sama lingkup materinya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada materi, teks, deskripsi. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan bab, dibuka kan? Materi bab 1, materi bab 2. Tiap materi ini bayangkan ada TP1, TP2 begitu ya? Gitu? TP2 sampai, nah berapa banyak TP ini diperoleh dari mana? Dari CP, betul. Jadi Bapak Ibu itu wajib membedah CP, wajib. Sudah dilakukan? Sudah, melalui MGMP yang sudah dilakukan. Bapak Ibu wajib membedah CP. CP itu diturunkan menjadi TP. Oh, materi ini turun menjadi TP ini. Nah, nilai formatif ini hanya untuk mengukur proses pembelajaran Bapak Ibu, prosesnya saja. Jadi ketika Bapak Ibu tatap muka satu kali di situ TP-nya apa? Peserta didik dapat, misalnya kalau agama apa ya Pak? Nah, peserta didik dapat membaca lawan ya, dapat membaca surat Al-Hujurat. Berapa ayat Pak? Oke, 1 ayat. Peserta didik ini jelas. Bapak Ibu, salah satu ciri diferensiasi pembelajaran, TP-nya jelas untuk guru dan untuk peserta didik. Jelas. Jadi guru dan peserta didik harus sama-sama memahami. Bunyinya jelas, peserta didik dapat membaca 1 ayat dalam surat Hujurat. Ini hanya 1 ayat. Nah, nilai ini diperoleh di proses pembelajaran asesmen ya ketika Bapak mengajar di tatap muka itu.
Jadi sekali tatap muka, Bapak Ibu itu harus punya satu nilai formatif.